Sobat Jiwa, kamu pasti pernah dengar kata orang tua kan ya? Jangan duduk di depan pintu, nanti rezekinya seret. Nah, familiar dengan kata-kata itu? Kebanyakan dari kita cuma tertawa dan menganggap itu adalah mitos kuno yang nggak masuk akal. Tapi bagaimana kalau ternyata leluhur kita sebenarnya sedang mengajarkan quantum physics dan manajemen energi jauh sebelum istilah itu populer? Masalahnya bukan di pintunya sih sebenarnya, tapi di penyumbatan yang kamu buat di jalur energi hidupmu. Hari ini kita bakalan bongkar rahasia kenapa kata-kata pamali sebenarnya adalah kode rahasia keberlimpahan yang selama ini kita abaikan. Sudah siap untuk menjemput rejeki yang sudah lama ketahan? Oke, langsung aja kita masuk ke video hari ini. Pasti banyak dari kita yang sering ngerasa kalau uang itu cuma numpang lewat di rekening aja. Baru aja kemarin gajian, hari ini ada aja pengeluaran mendadak. Mulai dari kendaraan yang rusak, tagihan yang lupa dibayar, sampai hal-hal ajaib yang memaksa uang itu harus keluar. Di titik ini kita sering banget menyebutnya sebagai uang yang panas. Benar nggak? Dulu leluhur kita di Nusantara punya cara pandang yang sangat indah sekaligus menohok soal uang ini. Bagi mereka, uang itu bukan sekedar angka di atas kertas. Bukan benda mati, apalagi cuma nominal di layar ATM. Karena kalau zaman dulu belum ada ATM kali ya. Nah, mereka melihat kekayaan sebagai sosok tamu agung yang memiliki rasa dan energi yang bernafas. Nah, sekarang coba kita lihat ke dalam diri kita masing-masing sejenak, Sobat Jiwa. Bagaimana cara kita memperlakukan tamu ini sekarang? Banyak dari kita yang ingin kaya, tapi membiarkan dompetnya penuh dengan sampah struk belanjaan lama yang mungkin sudah lecek. Dicampur aduk dengan uang yang terlipat-lipat tidak karuan. Secara psikologis dan juga energi, ini adalah pesan kuat yang kita kirimkan ke alam semesta bahwa kita tidak benar-benar siap dan tidak menghargai kehadiran dari tamu tersebut. Uang itu kalau misalnya boleh dibilang kayak energi cinta. Dia hanya akan betah menetap di tempat yang rapih, tenang, dan penuh penghargaan. Leluhur kita dulu sangat disiplin menjaga kebersihan tempat menyimpan harta. Bukan karena serakah, tapi karena mereka sadar bahwa materi adalah titipan yang punya frekuensi. Jika hari ini rezekimu terasa panas atau mudah pergi, mungkin ini saatnya kamu perlu bertanya lagi ke diri sendiri. Sudahkah aku menjadi tuan rumah yang baik, tuan rumah yang layak bagi keberlimpahan? Karena tamu secantik apapun tidak akan pernah mau berlama-lama di rumah yang berantakan dan juga tidak menghargai kehadirannya. Tapi pertanyaannya gini, kalau uang memang punya energi, kenapa dulu orang tua kita sering melarang ini itu dengan kata pamali? Apakah itu adalah mitos untuk menakut-nakuti atau sebenarnya adalah protokol energi yang sedang mereka jaga agar keberlimpahan kita nggak bocor halus? Nah, jangan kemana-mana dulu, kita bedah rahasia di balik larangan kuno ini yang ternyata adalah teknik manajemen energi paling cerdas yang pernah ada. Mungkin kita sering menganggap bahwa pamali itu hanyalah mitos kuno yang gunanya untuk menakut-nakuti anak kecil. Tapi kalau misalnya kita tarik benang merahnya secara spiritual, pamali sebenarnya adalah protokol manajemen energi yang luar biasa cerdas, Sobat Jiwa. Leluhur kita sedang mengajarkan cara menjaga vibrasi atau frekuensi keberlimpahan agar tidak bocor halus. Kita ambil contoh larangan klasik yang sering dikasih tahu. Jangan nyapu di malam hari, nanti rezekinya terbuang. Secara logika modern, mungkin terdengar tidak masuk akal, benar kan? Namun secara energi, malam adalah waktu di mana semesta sedang beristirahat. Waktu di mana energi sedang settling atau mengendap. Menyapu yang artinya aktivitas membuang di saat energi seharusnya sedang berfokus dalam rumah adalah simbol bahwa kita tidak tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Para leluhur ingin kita sadar, rezeki itu butuh ketenangan untuk hinggap sejenak. Jika malam hari jiwamu masih sibuk membuang energi melalui kecemasan, kerja berlebihan, atau aktivitas yang tidak pada waktunya, maka keberlimpahan itu tidak akan pernah punya waktu untuk menetap. Lalu gimana dengan pamali? Jangan marah-marah di pagi hari. Ini adalah teknik vibrasi tinggi yang sangat mendasar. Pagi hari adalah golden hour, waktu di mana frekuensi kita sedang diselaraskan dengan frekuensi alam semesta. Jika pagimu sudah dipenuhi dengan energi negatif, maka kamu sebenarnya sedang menutup keran rezekimu sendiri sebelum harimu itu benar-benar dimulai untuk beraktivitas. Para leluhur itu menginginkan kita untuk selalu berada dalam kondisi vibrasi yang tinggi. Karena mereka tahu, rezeki itu tidak hanya datang pada mereka yang bekerja keras,
tapi pada mereka yang juga punya frekuensi jiwanya selaras dengan sumber keberlimpahan itu sendiri. Pamali itu bukan sekedar larangan Sobat Jiwa. Itu adalah pengingat agar kita tidak menjadi penghalang bagi kebaikan yang ingin datang kepada kita sendiri. Di dunia modern yang serba cepat ini, kita dibesarkan dengan sebuah narasi yang cukup melelahkan. Bahwa lebih banyak selalu berarti lebih baik. Kita diajarkan untuk selalu merasa kurang, haus, dan tidak pernah puas agar terus bisa bersaing. Tapi leluhur kita di Nusantara punya rahasia yang jauh lebih tenang, yaitu konsep sajeroning cukup. Mungkin kamu bertanya-tanya ya, kalau aku sudah merasa cukup, bukannya aku jadi malas dan gak punya lagi ambisi? Justru disinilah letak keajaiban energi itu Sobat Jiwa. Cukup itu bukan berarti sedikit, dan bukan berarti berhenti berusaha. Cukup adalah sebuah titik di mana jiwa kita merasa penuh dan juga utuh. Coba kita bayangkan sebuah gelas ya. Ketika gelas itu kosong atau bocor karena rasa kurang yang terus-menerus, air setinggi apapun yang dituangkan ke dalamnya tidak akan pernah bisa meluber. Tapi saat gelas itu sudah terisi penuh, saat batinmu sudah merasa cukup, maka setiap tetes yang datang berikutnya akan melimpah ruah keluar. Menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga, dan juga bagi alam semesta. Inilah yang kita sebut sebagai keberlimpahan sejati. Secara energi, saat kita terus-menerus merasa kurang, kita sebenarnya sedang memancarkan frekuensi scarcity atau kelangkaan. Dan alam semesta dengan sifatnya yang seperti cermin akan terus memberikan kondisi di mana kita memang selalu merasa kurang. Namun saat kita berani mengucap syukur dan merasa cukup di tengah apapun kondisi kita saat itu, kita berhenti memancarkan energi butuh banget itu. Atau energi berkekurangan itu. Dan di saat itulah, hambatan energi itu pun runtuh. Dan alam semesta justru akan mengirimkan lebih banyak lagi kepada mereka yang wadah jiwanya sudah stabil dan tidak lagi gemetar karena ketakutan akan kekurangan. Para leluhur kita tahu, rahasia menarik hal yang besar bukan dengan mengejarnya sampai sak nafas, tapi dengan menjadi magnet yang kuat melalui rasa syukur yang tulus. Karena pada akhirnya, keberlimpahan itu bukan soal berapa banyak yang kita miliki di tangan kita, tapi seberapa penuh rasa damai yang kita rasakan di dalam kita masing-masing. Di bagian akhir ini, kita perlu memahami bahwa bagi leluhur Nusantara, keberhasilan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi tumpukan hartamu, tapi seberapa selaras harta itu dengan alam semesta. Mereka mengenal konsep kekayaan yang dingin, yaitu rezeki yang datang dengan cara yang benar, dikelola dengan bijak, dan membawa keteduhan bagi pemiliknya. Sobat Jiwa, kekayaan di mata leluhur kita adalah sebuah instrumen untuk Hamemayu Hayuning Bawana, mempercantik indahnya dunia. Artinya, kita disebut benar-benar kaya bukan saat kita memiliki segalanya, tapi saat kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Ketika ego kita tidak lagi berteriak minta pengakuan dan fokus kita jadi berubah. Dari apa yang bisa aku ambil menjadi apa yang bisa aku alirkan. Dan uang itu ibarat sungai Sobat Jiwa. Jika dia berhenti mengalir satu titik dan kamu bendung hanya untuk dirimu sendiri, air itu akan menjadi berkumpul di situ aja lalu membusuk dan akhirnya membawa penyakit. Tapi jika uang itu terus mengalir melalui sedekah, melalui manfaat bagi orang lain, melalui kebaikan bagi alam semesta, maka dia akan tetap jernih dan segar karena terus mengalir. Inilah sebabnya menjadi kaya di Nusantara bukan soal kamu punya apa, tapi kamu menjadi siapa. Apakah kekayaanmu membuatmu makin sombong dan berjarak dengan sesama, atau justru membuatmu makin merunduk seperti padi yang berisi? Kekayaan sejati adalah harmoni antara angka saldo rekening dengan kedamaian di dalam jiwamu sendiri. Saat harta di tanganmu selaras dengan kasih di hatimu, itulah saatnya kamu benar-benar menjadi manusia yang berlimpah. Karena pada akhirnya, keberlimpahan yang sesungguhnya adalah ketika kehadiranmu di dunia ini menjadi jawaban atas doa-doa orang lain. Jadi Sobat Jiwa, ayo kita mulai lihat kekayaan bukan sebagai beban yang harus dikejar, tapi sebagai frekuensi yang harus kita selaraskan. Rapikan dompetmu, tenangkan pagimu, syukuri cukupmu, dan alirkan manfaat. Sampai jumpa di langkah jiwa berikutnya.